gitu. UGM penegak hukum nggak UGM? Nggak usah omong segitulah. Ini gitu. kan kita bicara kriminalisasi. Nggak usah terlalu bukan. ngerti hukum kayak yang gitu. dikatakan kriminalisasi itu apa? Coba. Jadi begini, kita bisa mendeskripsikan. Enggak, yang saya jadi tanya kita yang bisa mendeskripsikan sebuah keadaan apakah terkategori suatu tindakan kriminalisasi atau tidak berangkat dari tarif. Definisikan dulu. Kriminalisasi adalah menjadikan suatu perbuatan yang bagian dari hak konstitusional seolah-olah menjadi sebuah kejahatan. Nah, cara kriminalisasi bisa melalui dua. Pertama, menggunakan otoritas negara melalui aparat penegak hukum. Ini adalah kriminalisasi yang paling tinggi. Yang kedua adalah memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat itu sebagai sebuah kejahatan. Dengan cara apa? Tindakan-tindakan yang umumnya itu hanya diberikan atau dilakukan kepada penjahat. Contoh, kalau kita sedang berpendapat nggak tepat diberikan sikap mati lampu seolah-olah ada penjahat di sana agar penjahat itu diketahui dan akhirnya itu dianggap sebagai sebuah kejahatan. Tunggu dulu, saya ngomong dulu. Mati lampu itu kriminalisasi. Tunggu dulu. Saya lanjutkan. Nah, sikap ini adalah sikap yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang memperlakukan aktivitas kemerdekaan berpendapat sebagai kejahatan. Ini tindakan yang elemen. Tindakan yang lebih tinggi lagi adalah bisa saja ya aktivitas menyampaikan pendapat sesuai buku tadi kemudian dilaporkan polisi dengan narasi menyebarkan hoaks, menyebar kebencian dan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan, atau setidak-tidaknya nanti delik fitnah seperti yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo kepada Roy Suryo dan kawan-kawan. Celakanya orang-orang yang melakukan kriminalisasi itu ternyata mental ciut, cemen. Contoh, saudara Joko Widodo 30 April 2025 melaporkan dirinya dihinakan sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya, dia merasa dicemarkan, dia merasa difitnah, pasal 310 KUHP, 31 KUHP, dan kemudian ketika media bertanya kenapa ada peningkatan dari 5 terlapor menjadi 12 terlapor, salah satunya Abraham Samad, mantan ketua KPK, ditanyakan kepada saudara Jokowi, siapa yang Anda laporkan? Dikatakan apa? Tidak, saya hanya melaporkan peristiwa. Di mana ada delik aduan itu yang dilaporkan peristiwa? Harus spesifik, harus limitatif. Siapa orang yang dianggap kemudian mencemarkan dan fitnah? Polda Metro Jaya, penyidik tidak bisa dia merasa menjadi seorang Joko Widodo kemudian kami kembangkan. Oh ternyata yang merendahkan serendah-rendahnya adalah misalnya Abraham Samad yang menghinakan sehina-hinanya. Misalkan ya Rustam Effendi. Nggak bisa begitu, rusak negara hukum kita. Jadi saya himbau kita harus taat hukum, termasuk saudara Joko Widodo walaupun dia mantan presiden harus taat hukum, gentle. Kalau memang Anda merasa dicemarkan, direndahkan, difitnah, maka sebut nama. Kalau tidak, berarti Polda Metro Jaya harus lepaskan semua terlapor ini. Gak bisa dilanjutkan. Ini deliknya fitnah, ini deliknya delik aduan. Gak bisa, ngerti gak kamu? Kemari. Oke. Udah, tarik napas dulu, kau pelan-pelan. Mau lagi? Baru gitu ya. Tenang ya. Anda pasalnya dijelaskan tidak. Anda ini praktisi hukum. Anda lama-lama bicara stroke secara kalau hukum. kayak gitu. Tidak perlu bicara tentang teknis yang itu otoritasnya ada agen. Anda bukan representasi agen. Anda tidak ada di TKP. Anda tidak tahu apa-apa. Berbusa-busa bicara yang tidak ada relevansinya dengan apa yang dijelaskan oleh klien saya. Ini namanya bodoh. Gini Mas, saya tambahkan dengan pelan-pelan supaya jelas. Oke, sudah. Mas Fitra, nanti kita kembali lagi, kita akan bersama tetap di Rakyat Bersuara. Oke.